Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ainun Najif, NPM 1910502022, kelas S1 Teknik Mesin C 2019, mata kuliah Metrologi, dosen pengampu Bapak Iwan Taufik, SPD Magister of Engineering. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu meteorologi. Namun sebelum lanjut ke meteorologi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengertian meteorologi. Untuk penjelasan detail mengenai meteorologi ini, tonton video ini sampai akhir. Oke, untuk meteorologi, pengertian meteorologi, kalian pasti pernah mendengar kata meteorologi dan meteorologi. Lah, kata meteorologi dan meteorologi ini beda pengertiannya, teman-teman. Untuk meteorologi sendiri itu berbeda dengan meteorologi. Apakah sama? Beda. Meteorologi itu ilmu yang mempelajari mengenai atmosfer bumi beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya, seperti tentang belajar temperatur, tekanan udara, dan lain-lainnya. Untuk contoh ilmu meteorologi ini seperti perkiraan cuaca dan tentang perkiraan yang lainnya, teman-teman. Sedangkan untuk ilmu meteorologi sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 tentang meteorologi legal. Meteorologi adalah ilmu mengukur secara luas. Dari pengacuan ini juga sudah kelihatan berbeda antara meteorologi dan meteorologi. Tapi menurut Wikipedia, meteorologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi meteorologi industri sendiri itu lebih fokus ke pengukuran geometri suatu produk dengan cara dan metode yang tepat agar pengukuran mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan produk yang presisi. Jadi itulah perbedaan apa sih meteorologi dan meteorologi. Jadi dari penjelasan tadi juga udah kelihatan perbedaannya. Untuk meteorologi ini memiliki 3 kategori utama, yaitu meteorologi ilmiah, meteorologi industri, dan meteorologi legal. Untuk pembahasan meteorologi pasti nggak jauh dari yang namanya alat ukur, teman-teman. Ternyata alat ukur ini sudah ditemukan atau sudah dipakai sejak pada masa bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno itu membuat piramid menggunakan peralatan ukur yang simpel, antara lain kubik. Cubit ini ialah alat pengukuran menggunakan ujung siku hingga dengan ujung jari tengah. Jadi kenapa sih zaman dulu telah membuat bangunan dengan ukuran simetris yang baik? Soalnya itu Mesir piramid. Nah, itulah alasan kenapa bentuk piramid ini sangat simetris. Tapi untuk zaman sekarang, alat ukur ini berkembang dengan canggih, dengan pesat. Kita bisa melihat alat ukur itu dari beberapa tempat. Contohnya kita lihat dari pasar. Di pasar kita bisa melihat alat ukur. Contohnya itu timbangan manual atau timbangan digital. Kalau kita pembahasan ukuran, kita akan mengenal terminologi ukuran. Lah, dari terminologi ukuran di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, kelonggaran. Kelonggaran itu ukuran antara poros dan lubang, jarak antara poros dan lubang. Yang kedua, limit. Lah, limit itu ukuran maksimal atas dan minimal bawah yang diizinkan. Yang ketiga, ukuran dasar.
itu ukuran nominal dari suatu objek. Yang keempat, ketepatan, yaitu ketepatan bisa dibilang kepresisian, yaitu pengukuran yang dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan angka yang hampir sama. Jadi untuk mendapatkan kepresisian yang tepat, kita harus mengukur ulang-ulang, atau ketika kita meneliti, kita harus menggunakan sampel yang banyak. Dengan menggunakan sampel banyak, kita akan mendapatkan hasil yang lebih presisi. Yang kelima yaitu ketelitian, akurasi, ukuran yang mendekati sempurna atau optimasi. Jadi dengan kita menggunakan pengukuran yang berulang-ulang, ntar kita akan mendapatkan angka yang tepat, yang akurasi, yang ketelitian itu mendekati gitu. Dalam ilmu meteorologi kita akan ada pembahasan tentang toleransi ukuran, harga bebas, dan Swain fit. Nah, untuk toleransi ukuran atau dimensi toleransi merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas yang diizinkan. Jadi ketika kita membuat suatu barang, itu ada nominal, minimal, dan maksimalnya teman-teman. Karena ketika umpama kita untuk mendapatkan nilai sempurna itu sangat sulit. Bahkan untuk absolut itu bisa dibilang bonus. Yang kedua, harga batasan atau limit, ukuran, dimensi maksimal dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas. Jadi ukuran maksimal dan minimal yang diizinkan. Yang ketiga, Swain fit, hubungan yang terjadi yang timbul karena adanya perbedaan ukuran sebuah komponen yang akan dirakit. Untuk Swain ini ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama, Swain longgar atau clearance fit. Yang kedua, Swain paksa atau interference fit. Yang ketiga, Swain pass atau transition fit. Swain pass selalu akan menghasilkan kelonggaran karena daerah toleransi lubang yang selalu terletak di atas toleransi poros. Jadi ukuran lubang itu lebih besar daripada porosnya. Jika yang kedua itu Swain paksa, interference fit, selalu akan menghasilkan kerapatan karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros. Jadi Swain paksa ini ukuran lubang dan ukuran poros ini itu sangat mendekati, toleransi ini sangat sedikit, jadi sangat sesak sekali. Yang ketiga itu Swain pass, Swain yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan. Itu. Jadi untuk Swain ini kalian akan merasakan jika kalian itu disuruh membuat satu pen. Saya dulu waktu PKL pernah disuruh membuat pen untuk menutup lubang. Dengan waktu itu menggunakan pen, saya mengetahui bahwa untuk mendapatkan angka segitu atau agar sesuai dengan ilmu Swain ini sangat sulit teman-teman. Kelihatannya mah gampang, tapi ketika kita praktek itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan ukuran. Saya juga beberapa kali salah karena yaitu untuk mendapatkan ukuran itu sangat sulit. Yang terakhir ini tentang contoh penulisan toleransi. Tadi kan toleransi itu kan batas ukuran yang diizinkan. Yang gambar yang pertama ini, jadi pembacaan toleransi ini ukuran paling tinggi itu 32,15 mm.
batas paling kecil itu 31,82. Jadi kalau kalian membubut, cuma kita katakan kita membubut log poros, kita mendapatkan angka 32,15 itu masuk. Kalau kita lebih dari 32,15 itu baru reject. Dan ke bawahnya kalau kita membubut ukurannya bawah 31,82 itu pas, tapi kalau lebih kekurang dari itu reject. Itulah pembacaan dari toleransi ini. Yang kedua itu tambang 30, di ujungnya ada plus minus 0,1. Ini bisa dibilang toleransi yang terletak simetri. Itu tandanya kita boleh lebih 0,1, kita juga boleh kurang 0,1. Itu pembacaan dari lambang itu kayak gitu. Kita boleh membubut lebih dari 0,1, kita juga boleh membubut kurang dari 0,1. Yang kedua, gambar kedua itu kita menggunakan simbol dengan standar ISO. Pada toleransi ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena ada beberapa kode huruf. Contohnya 4 itu 45 ukuran dasarnya, ukuran poros itu, dan G-nya itu kode huruf G besar, dan 7-nya itu besar harga toleransi mengikuti aturan kode tersebut. Nah, jadi untuk penulisan toleransi ini tidak sembarangan ya teman-teman. Kita harus berpacuan pada tabel-tabel yang telah ditetapkan. Tuh. Jadi untuk toleransi ini kita juga harus hafal tabel-tabel tersebut. Yang keempat itu ini contoh penulisan toleransi seperti di gambar. Untuk pembacaannya itu pada dasarnya sama teman-teman. 32 batas maksimal itu melebihi 0,1, dan untuk kekurangan itu 0,2. Penyimpangan akan ditulis di sebelah atas, dan untuk penyimpangan bawah akan ditulis di bawah dengan jumlah angka desimal yang sama, kecuali untuk penyimpangan 0. Ini berlaku untuk poros maupun lubang. Jadi itulah penjelasan tentang ilmu meteorologi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak suara-suara noise, suara-suara ayam ya, karena di daerah saya itu banyak ayam. Sebelumnya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.